Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Innal warahmatullahi hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala hadha nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Yang sama-sama kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Aqsa beserta segenap jajaran pengurus, wabil khusus yang kami hormati Bapak Haji Ridwan Malawi yang telah menjadi wasilah Al-Fakir untuk bisa bersilaturahim pagi hari ini, dan yang berbahagia Bapak Ibu jamaah yang insya Allah senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia. Allah masih memantaskan bagi kita untuk dapat bersilaturahim sekaligus bermuajahah di dalam rangka thalabul ilm. Harapan kita mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita bagian dari hamba-hambanya yang tergolong menjadi ahli kebaikan, yang mendapatkan kebaikan fid dunya wal akhirah. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada sebaik-baik qudwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan segenap para sahabat, para generasi yang di belakangnya, para tabi'in wa tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita generasi umat beliau yang insya Allah senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah beliau hingga akhir kehidupan kita kelak. Bapak Ibu jamaah kajian subuh Masjid Al-Aqsa yang dirahmati Allah, senang sekali rasanya saya pada pagi hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Walaupun ini yang sudah hadir sudah ada 16 orang ya, dengan Al-Fakir jadi 17 orang. Dan insya Allah mudah-mudahan sambil menunggu beberapa jamaah yang lain yang dalam proses untuk bisa hadir. Dan tema hari ini sebagaimana yang sudah disampaikan adalah tentang salah satu di antara kita bawakan dalam kajian serial Islamic Work and Life Motivation atau Work and Life Spirit. Dan insya Allah di pagi hari ini kita akan membahas berkaitan dengan apa yang masih sangat hangat di sekitaran kita, yaitu tentang hikmah di balik peristiwa pergantian tahun ya. Pergantian tahun dalam kalender Islam atau kalender Hijriah, yang kemudian kita berada di dalam salah satu bulan yang utama. Dan yang tadi sudah kita sampaikan sesuai undangan Islamic Life Working Spirit the series. Mudah-mudahan ini bisa menjadi silaturahim awal di dalam pertemuan kita, dan harapannya bisa berlanjut di dalam silaturahim kita berikutnya. Dan untuk itu saya mohon izin kepada Bapak Ibu semua, insya Allah materi juga akan kita sampaikan dalam bentuk paparan slide yang sudah kami siapkan. Dan insya Allah tema hari ini adalah Hijrah Transformation Journey of Success. Dan insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu semua senantiasa menjadi bagian di antara hamba-hamba Allah yang dibukakan pemahamannya, ditambahkan keilmuannya, sehingga menjadi bekalan di dalam meniti jalan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelumnya mari kembali kita kuatkan kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari ini dengan sama-sama kembali melafazkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu jamaah kajian subuh Masjid Al-Aqsa yang dirahmati Allah, izinkan saya menyapa Bapak Ibu, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Kalau tidak dibuka mic-nya boleh juga ditulis di chat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ya kalimat hamdalah ini
menjadi pengundang daripada karunia, berkah, dan nikmat-nikmat Allah lainnya. Karena siapa yang mampu bersyukur, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka la azidannakum, maka akan kami tambahkan nikmat-nikmat lain baginya. Dan menariknya, kalau kita bicara tentang syukur ini ya, ternyata syukur itu tidak harus menunggu kita sempurna keseluruhan nikmat yang Allah berikan bagi kita. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, man asbaha minkum amina fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, pada diri, keluarga, dan masyarakatnya, diberikan kesehatan badan, dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya. Masya Allah. Jadi ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kalau kita mendapatkan 3 parameter ini saja ketika kita di pagi hari ini, di waktu subuh seperti hari ini, ba'da subuh, kita bangun dalam kondisi aman, tidak dalam kondisi gempa bumi, dalam kondisi kerusuhan, dalam kondisi hal-hal yang mungkin tidak kita bayangkan sebelumnya, baik itu dalam diri kita, keluarga kita, dan di tengah masyarakat kita. Kemudian kita diberikan kesehatan badan. Jadi setelah aman, imun. Ya, artinya kesehatan badan, Allah masih mengizinkan kita bisa bangun, masih bisa sholat dalam kondisi yang sehat walafiat. Bahkan kita hari ini bisa duduk di rumah kita masing-masing mengikuti kajian dan punya makanan pokok pada hari itu di rumahnya. Artinya setidaknya kalaupun kita tidak kumpul di masjid, biasanya setelah kajian di masjid itu kita bisa sarapan bareng-bareng, ngobrol, bercengkrama begitu ya. Karena satu dan lain hal di dalam kondisi pandemi ini, maka kalaupun kita punya makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka ini yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faka'annama, maka seakan-akan hizat lahud dunia, dunia telah terkumpul pada dirinya. Dan masya Allah, ini yang kita bilang istilahnya nikmat-nikmat standar, tapi punya value yang besar. Nikmat standar dalam arti apa? Kadang-kadang kita tidak terlalu memperhatikan hal itu. Atau kita anggap itu hal yang biasa. Padahal hari ini kondisi rasa aman di sebagian saudara kita, mereka amat sangat membutuhkannya. Ya, kemudian diberikan kesehatan badan hari ini. Ya, kita berlindung kepada Allah di tengah kondisi pandemi yang sedang kita hadapi ini. Semoga Allah jaga kesehatan daripada diri-diri kita dan ahli keluarga kita. Karena ya ketika kemudian kita diberikan kesehatan, ini salah satu nikmat yang mahal. Nikmat yang mahal. Dan punya makanan pokok pada hari itu di rumahnya, artinya ada makanan yang masih bisa kita makan begitu ya. Maka kata Nabi, ini seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya, lalu apalagi yang mau dicari gitu. Apalagi yang mau dicari. Dan dengan hal itu seharusnya memantaskan kita untuk jadi hambanya yang terus bersyukur. Terus bersyukur, nikmat Allah bertubi-tubi Allah kirimkan bagi kita. Dan inilah yang kemudian disebutkan oleh para ulama, sebetulnya manusia itu tidak bisa ingkar atas nikmat yang Allah berikan. Namun yang memungkinkan bagi manusia lakukan terhadap nikmat itu adalah mendustakan. Mendustakan nikmat. Sehingga kalau kita merujuk kepada Quran, surat Ar-Rahman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mengulang-ulang berapa kali? 31 kali ya, sedikitnya. Bagaimana Allah mengingatkan, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagikah yang akan kalian dustakan? Dan hari ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah dihantarkan kepada satu kalender penanggalan waktu secara hijriyah di tahun 1442. Dan ketika kita berada di awal tahun ini, tentu pemaknaan kita bukan hanya sekedar formalitas penambahan bilangan 1441 jadi 1442, bukan itu. Akan tetapi bagaimana kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang memanfaatkan setiap pergantian momentum waktu untuk 2 hal. Yaitu apa? Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quranul Karim disebutkan bahwa di antara esensi kita di dalam nikmat waktu itu ada di dalam 2 hal.
arada ayyadzakara aw arada syukura. Yang pertama adalah, dan dialah Allah yang menjadikan laila wan nahar, ya, malam dan siang. Ya, kemudian untuk apa? Liman arada ayyadzakara aw arada syukura. Untuk mereka hamba-hambanya yang mengingat Allah, dan yang kedua adalah yang bersyukur. Mengingat Allah dan bersyukur. Dan ini yang harusnya kita hadirkan di dalam pemaknaan kalau kita menyelenggarakan peringatan Hari Besar Islam, bukan untuk tentang mewah-mewahan, besar-besaran, bukan. Tapi tentang bagaimana upaya liman arada ayyadzakara aw arada syukura. Karena orang-orang beriman sajalah yang bisa mengambil peringatan-peringatan itu, pengingatan-pengingatan itu. Surat Az-Zariyat ayat ke 55. Wakan zikir, tetaplah memberikan pengingatan, memberikan peringatan, fa inna dzikratan faul mu'minin. Maka sesungguhnya ya, zikro, pengingatan, zikir itu hanya akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan di antara yang kita ambil manfaatnya di dalam peristiwa pergantian tahun ini adalah tentu melakukan kilas balik di dalam peristiwa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan di dalam rangka menyampaikan risalah dakwah yang telah Allah berikan kepadanya di tengah umat. Dan salah satunya adalah momentum peristiwa hijrah. Dan insya Allah ini yang nanti akan kita bahas, walaupun mungkin tidak terlalu mendetail, tapi kita ingin mengambil esensi, makna, manfaat yang bisa kita bawa sebagai bagian daripada perjalanan perubahan di dalam episode hidup kita. Dan bersyukurnya kita kepada Allah, di bulan Muharram ini pula, ini adalah di antara salah satu bulan yang tergolong minha arba'atun hurum. Di dalam 12 bulan ada di dalamnya itu 4 bulan haram yang dihormati, yang dimuliakan, yang memiliki nilai keutamaan. 3 yang bersambung kata Nabi, salah satu mutawaliyat dan satu yang terpisah. Yang bersambung adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Sementara yang terpisah adalah Syahrul Rajab. Dan hari ini kita berada di dalam bulan Muharram, dan lebih tepatnya kita berada pada tanggal 10 Muharram. Dan yang menarik, Rasul SAW ketika pertama kali sampai di Madinah, maka mendapati bagaimana masyarakat di Madinah itu, yang notabene tidak semuanya Muslim pada saat beliau tiba, tapi juga ada orang-orang di luar Muslim yang mereka hidup berdampingan bersama-sama dengan umat Muslim di Madinah. Dan saat itu didapati mereka sedang berpuasa, gitu ya. Dan ini kemudian ditanyakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita bisa lihat ada satu hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Nasa'i. Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fara al-yahuda tasumu yauma Asyura. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di Madinah kemudian melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Jadi hari Asyura itu ya tanggal 10 Muharram ini. Ya, kemudian faqala ma hadza. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa ini? Kemudian para sahabat menjawab dalam hal ini, qalu hadza yaumun salih. Sebuah hari yang baik. Hadza yaumun najjallah bani Israil min aduwwihim. Fasamahu Musa syukran. Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Maka Musa berpuasa, maksudnya Nabiullah Musa alaihissalam berpuasa pada hari itu sebagai wujud syukur. Nah, jadi ini diukumukakan oleh orang Yahudi ya. Jadi bukan sahabat yang menyampaikan, tapi orang-orang Yahudi itu sendiri yang menjawab. Jadi mereka mengatakan bahwa ya di hari ini Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka, dan Musa alaihissalam berpuasa pada hari itu sebagai wujud kesyukuran. Nah ini Masya Allah. Ya, jadi ketika kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan hal itu, maka Rasulullah mengatakan, qala fa'ana ahaqqu bi Musa minkum nahnu nasumuhu ta'zimallah. Maka Rasul SAW menjawab, aku lebih berhak terhadap Musa alaihissalam daripada kalian, yaitu bangsa Yahudi. Dan kami akan berpuasa pada hari itu sebagai bentuk pengagungan kami terhadap hari itu.
Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini kita bertepatan di 10 Muharram. Ya insya Allah ya saya yakin Bapak Ibu hampir semuanya atau bahkan semuanya hari ini dalam kondisi berpuasa ya. Berpuasa, puasa sunnah di hari Asyura. Karena di antara salah satu puasa sunnah terbaik setelah daripada bulan suci Muharram, bulan suci Ramadan maksudnya, adalah bagaimana kemudian kita berpuasa di bulan Muharram ini, yaitu di tanggal 10. Walaupun ada juga beberapa referensi yang disampaikan oleh para ulama, bahwa tanggal 10 Muharram ini juga adalah momentum di mana Allah menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Allah mendaratkan Nabi Nuh alaihissalam setelah mendapatkan banjir bandang itu, dan mendaratkan di atas gunung Judi atau di atas bukit Judi, itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Begitupun Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan juga pada tanggal 10 Muharram. Nah ini termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar tidak terkena api terjadi pada 10 Muharram. Nah, dan ini adalah beberapa hal yang disampaikan. Walaupun di antara yang terkuat adalah peristiwa Nabi Nuh dan juga yang jelas tadi sudah disampaikan yaitu tentang Nabi Musa alaihissalam mendapatkan apa yang disebut dengan Nasrullah, pertolongan Allah. Maka 10 Muharram ini adalah di antara momentum yang utama bagaimana kita mengundang pertolongan Allah di dalam hidup kita. Karena bukan tidak mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang mengalami masalah, yang sedang menghadapi ujian, yang mungkin juga bahkan dihadirkan cobaan di dalam hidupnya. Dan salah satu bentuk kesyukuran kita selain daripada berupaya merayu Allah adalah ketika kita melakukan ibadah puasa sunnah di hari ini. Karena di antara fadilah lainnya adalah ketika kita melakukan puasa di hari 10 Muharram ini adalah disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, Ahmad, wa Baihaqi, wasu'ila an sawmi yaumi Ashura faqala yukaffiru sanatal madiyah. Rasul SAW ditanya tentang puasa di hari Ashura, maka beliau menjawab, puasa itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil pada tahun kemarin. Jadi menghapuskan dosa. Ya, jadi dosa yang dimaksud di sini ada yang ditafsirkan dosa-dosa kecil. Karena ketika melakukan dosa besar diantaranya adalah perlu diiringi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menariknya ketika Rasulullah di awal sampai di Madinah itu kemudian diperintahkan para sahabat untuk puasa pada hari itu. Namun kemudian di tahun kedua Hijriyah kemudian Nabi SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bulan Sya'ban itu, yaitu surah Al-Baqarah 183 tentang kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan. Sehingga yang tadinya Rasulullah memerintahkan semua kaum muslimin untuk puasa pada tanggal 10 Muharram, namun kemudian yang menjadi kewajiban bukanlah 10 Muharramnya, tapi adalah bulan Ramadan. Namun demikian, Nabi terus mengiringi daripada waktu-waktu yang Allah berikan di bulan Muharram dengan berpuasa. Namun di akhir tahun kenabian beliau, beliau mendorong para sahabat untuk berpuasa tidak hanya tanggal 10 Muharram. Karena apa? Agar menyelisihi, tidak sama dengan orang-orang Yahudi. Yaitu dengan apa? Sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Dan disinilah para ulama kemudian menempatkan bahwa puasa di hari Asyura ini adalah yang, tapi kalau kemudian kita naik level 2-nya adalah ketika menambahkan sehari sebelumnya, yaitu kemarin 9 Muharram dan 10 Muharram atau 10 Muharram dan 1 hari sesudah di luar Islam. Dan yang lebih utama lagi kalau kemudian dia melakukan ya dari kemarin tanggal 9, hari ini 10 dan insya Allah sampai besok tanggal 11 bulan Muharram. Nah jadi mudah-mudahan kalau Bapak Ibu
kemarin sudah berpuasa sunnah, nah hari ini kita puasa Asyura, maka ininya dengan 1 hari lagi besok, insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu keutamaan. Bahkan kalau kita memulai dari kebiasaan yang baik Senin Kamis dari kemarin, bukan nggak mungkin paketnya jadi paket combo sampai dengan hari Kamis yang akan datang. Karena misalkan sampai besok adalah tanggal 11 Muharram, hari Senin, kemudian kita puasa sunnah Senin Kamis begitu ya. Kemudian dilanjut lagi Selasa, Rabu, Kamis. Ini karena berurutan 13, 14, 15 Ayyamul Bid. Alhamdulillah kita dapatkan kesempatan untuk bisa 7 hari berpuasa dengan nilai mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah bentuk kesyukuran kita. Maka kita bersyukur dan sudah selayaknya kita banyak memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara salah satu doa yang bisa kita dapatkan di dalam Al-Quran terkait dengan kesyukuran adalah salah satunya doa dari Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ketika beliau mendengar pasukan semut ya dipimpin oleh pemimpinnya mengatakan, minggirlah kalian dari jalan yang akan dilalui oleh Sulaiman dan bala tentara karena kalian akan terinjak-injak nantinya. Maka Nabi Sulaiman tersenyum atau bahkan dilewatkan di dalam Al-Quran tertawa begitu ya. Tertawa dalam arti mensyukuri, mendengarkan apa yang disampaikan oleh pasukan semut itu. Dan kemudian beliau mengembalikan bahwa beliau tertawa itu bukan keangkuhan atau tersenyum itu bukan keangkuhan, tapi mengembalikan bagaimana karunia Allah kepadanya itu luar biasa. Dan di antara doa yang kemudian kita dapatkan adalah di dalam surah An-Naml ayat 19, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doa Nabiullah Sulaiman alaihissalam, yaitu bismillahirrahmanirrahim, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakku. Masya Allah. Jadi yang pertama Nabi Sulaiman itu minta agar senantiasa diberikan ilham, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu. Makanya kalau kita lihat di sini adalah seorang nabi saja masih minta tolong sama Allah agar dijagain untuk bisa terus bersyukur sama Allah. Sementara kita bukan nabi, bukan rasul, tapi kadang-kadang terlalu kepedean gitu ya, bahwa kita akan jadi hambanya yang bersyukur, dan bukan nggak mungkin, bahkan tidak sedikit yang akhirnya tergelincir melakukan kekufuran. Maka Nabi SAW mengajarkan juga dalam doa yang lain ya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hamba. Nih coba lihat bagaimana Nabi saja, Rasulullah Muhammad SAW, ya Allah bantu hamba. Tolong hamba, a'inni ala dzikrika di dalam rangka mengingatmu, wa syukrika di dalam mensyukur kepadamu, wa husna ibadatik dan di dalam melakukan ibadah yang terbaik. Jadi kalau para nabi saja tuh urusan syukur saja masih minta bantuan Allah untuk ditemenin. Maka apalagi kita yang bukan nabi dan bukan rasul, seharusnya kita memaknai bahwa kalau hari kita bersyukur bukan karena kehebatan kita, pengetahuan kita semata-mata, tapi ada kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk terus mensyukuri nikmat Allah. Bahkan di sini bukan hanya saja pada diri kita, tapi yang juga telah Allah anugerahkan kepada siapa? Wa ala walidayya, an'amta 'alayya wa ala walidayya, yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kedua orang tuaku. Nabi Sulaiman bukan orang yang kemudian melupakan jasa baik daripada orang-orang ataupun pihak yang telah berada di kesuksesan yang ia dapatkan. Dan di antara orang-orang yang paling berjasa dalam kesuksesan hidup itu bukan hanya bagi Nabi Sulaiman, tapi juga bagi kita secara umum adalah orang tua. Dan Nabi Sulaiman ini, Masya Allah, ya, adalah putra dari Nabiullah Daud alaihissalam, yang notabene beliau juga adalah seorang hamba Allah yang sholih, yang terpilih untuk menyampaikan risalah kenabian. Dan kemudian ketika melibatkan bahwa
Semoga engkau memberikan ilham untuk mensyukuri dari nikmat yang telah diberikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku di dalam rangka apa? Maka bentuknya adalah, konkretnya adalah wa an a'mala salihan tardahu, untuk mengerjakan amal-amal soleh yang engkau ridhoi. Ya, karena kalau kita hari ini punya amal soleh, tapi amal soleh nggak mendatangkan ridhonya Allah, ini rugi banget. Rugi banget. Kita ngaji tapi nggak mencari ridho Allah, ya nggak dapat apa-apa gitu kan. Kita bersedekah, mengeluarkan harta kita, bolak-balik ke tanah suci, tapi yang dicari bukan ridho Allah, maka kita nggak akan dapatkan kemuliaan apapun dari apa yang kita kerjakan di sisi Allah. Maka oleh karenanya, bahkan Nabi Sulaiman minta kepada Allah, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ya Allah ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Ini menunjukkan doa kesyukuran yang penuh dengan humbleness, dengan ketawaduan, dengan kerendahan hati. Jadi walaupun seorang Nabiullah Sulaiman sudah menjadi pilihan Allah untuk menjadi nabi dan rasul, diberikan kerajaan yang luar biasa, nikmat-nikmat yang sangat banyak, namun beliau masih minta kepada Allah, masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hambamu yang soleh. Masya Allah. Kita kadang-kadang repotnya, ya, merasa soleh. Ini yang salah gitu ya. Ya, karena yang perlu kita hadirkan adalah terus merasa salah. Sehingga insya Allah peluang kita jadi soleh itu lebih terbuka lebar. Tapi kalau kita merasa soleh, hati-hati, bisa jadi itu sesuatu yang salah gitu. Ya karena apa tadi? Sekali bernabi saja, itu masih minta dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, agar berada dalam golongan hamba-hambanya yang soleh. Maka salah satu doa di dalam surah Yusuf itu diajarkan bagaimana tawaffani ya musliman wa alhiqni bis salihin. Tapi kalau kita doa bareng-bareng, tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan muslim, berserah diri, dan kumpulkan kami bersama orang-orang yang soleh. Nah, jadi insya Allah ini doa ya. Jadi kalau di sini juga wadakhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu yang hari ini hadir adalah bagian dalam golongan hamba-hamba Allah yang salih salihah. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi ini adalah pengantar Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena kalau kita bicara tentang kehidupan kita, kita enggak memiliki pengetahuan yang banyak selain dari apa yang Allah sampaikan kepada kita dan dijelaskan oleh para nabi dan rasulnya. Nah, jadi dalam kaitan dengan life journey, ya, di dalam perjalanan hidup kita ini, ada satu ungkapan yang disampaikan oleh Profesor Komarudin Hidayat di dalam bukunya Life Journey ini adalah bahwa life is like a train. Hidup ini seperti ya kita naik kereta api gitu ya. Kita naik kereta api. Maksudnya gimana? Ya, setiap kita begitu sampai di sebuah stasiun, ada orang yang naik dan ada orang yang turun. Maka begitu juga hari ini kita di dalam kehidupan ini, ada yang begitu kita dengar, ada saudara-saudara kita mendapatkan kegembiraan, kelahiran putra-putrinya yang Allah anugerahkan. Namun di sisi yang lain juga kita mendengarkan bagaimana ada saudara kita yang wafat. Maka ini kan seperti di kereta tadi ya, kita nggak pernah tahu ya siapa yang kemudian naik, siapa yang kemudian turun, siapa yang lahir, siapa yang wafat gitu. Yang kedua, kereta api juga kita nggak tahu ya, sebelum sampai di stasiun di mana kita naik, itu dari mana. Dan setelah kita turun akan kemana. Ya karena apa? Kita hidup di dunia ini ibarat di kereta tadi. Ya kita nggak tahu sebelum kita ada di dunia ini ada di mana dan setelah dari dunia ini akan kemana gitu. Melainkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita melalui ya tadi penjelasan para nabi dan rasul. Nah, sehingga kita dapati oh ternyata sebelum kita hidup di dunia ini ada alam-alam lain yang kita lalui sampai kemudian nanti setelah kita
wafat di kehidupan dunia ini pun akan ada alam-alam lain yang juga akan kita tempuh. Nah, di sini ada satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa ya hidup manusia ini berada di dalam dua busur kehidupan. Bahasa Al-Qur'an itu tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Dia Allah makin dekat kepadanya, yaitu siapa niatnya di sini? Rasulullah Muhammad SAW, dan makin dekat lagi. Dan dia pun mendekat hingga sejarak dua busur qoba qausain atau lebih dekat lagi. Nah, makna dua busur di sini juga dimaknai bukan semata-mata busur panah gitu ya, tapi ini juga adalah busur kehidupan kita, di mana kita asalnya dari Allah dan nanti kita akan mengalami yang disebut dengan kausan nuzul. Jadi busur turun, di mana dari Allah kemudian kita berada di alam ruh. Ya, Al-A'raf 172, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah kalian bersaksi bahwa aku Tuhan kalian? Ruh pada saat itu mengatakan, betul ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Nah, selanjutnya dari alam ruh kita akan Allah hadirkan, Allah tiupkan ruh itu ke dalam sosok janin yang ada di dalam rahim seorang ibu di usia 4 bulan. Ya, 120 hari. Ya, di situ juga sudah ditetapkan kapan usianya, ajalnya, kemudian baik buruknya, nasibnya, rezekinya, begitu ya. Nah, ini dilalui juga oleh perjalanan kita dalam hidup. Sampai waktu yang cukup, maka nanti akan sampailah kita di alam dunia ini. Nah, dan inilah yang sekarang kita hadapi. Nah, jadi ini disebut dengan kausan nuzul, yaitu ada busur turun, dan di sisi yang lain kita akan mengalami apa yang disebut dengan kausas su'ud, yaitu bagaimana kemudian kita akan mengalami busur naik. Nah, busur naik itu justru ketika kita wafat, maka kita akan masuk di alam barzakh. Dan bicara alam barzakh ini adalah, ya kalau kita bilang launch atau waiting launch sebelum kita masuk kepada ya kehidupan yang immortal, yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Dan ini dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir nunggu dulu di sini sampai nanti ada ya hari kiamat. Hari kiamat kemudian kita masuk di padang mahsyar, di mana di situ nanti kita akan dihisab, dimizan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita akan berada di alam akhirat. Dan sampailah kita kembali kepada Allah. Maka perjalanan ini, kausan nuzul, kausas su'ud, ini yang kita sebut dengan life's journey. Perjalanan hidup kita. Dan sebenarnya, ya bicara life journey, itu adalah ini. Life is a journey from Allah to Allah. Dalam bahasa Al-Quran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi hidup ini adalah perjalanan from Allah to Allah. Ya, di dalam hadis Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau orang yang sedang dalam melakukan perjalanan. Jadi ini bukan tempat tinggal kita yang abadi. Nah, tapi ini hanyalah satu etape ataupun episode di dalam hidup kita, di dalam perjalanan yang akan kita lalui lagi. Dan kita sudah melewati kausan nuzul, dan kita ya akan sampai pada satu waktu nanti akan meniti kausas su'ud. Dan disinilah harapannya adalah kita tidak menjadi orang-orang yang dikatakan jumud atau beku, stagnan. Di dalam hidup ini ya kan, Ustadz, hidup ini kita di dunia foya-foya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga gitu kan. Ya nggak sekedar itu. Tapi bagaimana life is a journey from Allah to Allah, adalah perjalanan dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Bicara tentang suka, disukai atau tidak, inilah yang kita sebut life is a competition. Hidup ini berkompetisi. Dan ini sunnatullah. Sunnatullah yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini. Dasarnya Quran surah Al-Mulk ayat yang kedua.
alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa paling baik amalnya. Baik, kita sudah sampai di sini tadi ya. Jadi hidup ini adalah kita berkompetisi. Ya, sama-sama kita dikasih 24 jam sehari semalam, maka hasilnya ternyata beda-beda. Bahkan bukan tidak mungkin hari ini kita sama-sama berada di kantor, sama-sama 8 jam, tapi ya nilai kita beda-beda, kualitas kita beda-beda. Bahkan bukan tidak mungkin termasuk ketika kita ngaji, ya sama-sama ngaji, ya bisa jadi penyerapan, penerimaan, sampai kemudian pelaksanaan amal pun berbeda-beda. Ya karena tadi, ya inilah kompetisi kehidupan. Dan di antara obstacle atau masyakoh yang sedang Allah berikan kepada kita hari ini, yang memperindah kompetisi ini justru ada ya nilai-nilai kesulitan, ujian yang boleh jadi itu tidak pernah kita sangka sebelumnya. Dan yang kita maksud salah satunya adalah kondisi yang sekarang kita hadapi, yaitu new normal, ya pandemi COVID-19. Ya karena di tengah kondisi seperti ini, inilah yang akan kita lihat bagaimana kualitas kita ada di mana gitu. Apakah kita dalam kategori yang sukses atau yang gagal, kategori yang kemudian survive atau kita ya tererupsi begitu ya, atau kita jadi orang-orang yang improve atau justru ya stagnan begitu. Ya karena ada orang-orang yang kemudian punya momentum dalam kondisi ini semakin dekat dengan keberhasilan, ya tapi juga ada yang dia ya berujung kepada keputusasaan. Ya, dan itu bisa kita lihat salah satunya dalam urusan bekerja kita hari ini. Mohon maaf di antara beberapa yang sempat curhat gitu ya. Ya ketika kita kemudian di antara konsekuensi menghadapi pandemi ini selain dilakukan social distancing, physical distancing adalah yang melakukan aktivitas lebih banyak di rumah begitu. Work from home, school from home dan seterusnya. Namun sayangnya kadang-kadang kondisi ini di sebagian saudara-saudara kita atau mungkin bahkan juga wa'iyadzubillah itu pernah hadir di dalam diri kita ya dalam kondisi COVID-19 ini hopeless gitu. Seakan-akan putus asa. Ya, dari kondisi bisnis kinerja turun, ya kemudian PHK, bisnis tutup, yang berhutang susah untuk nutupin bayar hutang karena pemasukan susah begitu ya, riba merajalela, orang nawarin di tengah kondisi seperti ini, namun ujung-ujungnya malah justru mencekik gitu ya. Nah ini belum lagi ditambah dengan kondisi-kondisi lainnya yang hadir juga di dalam rumah. Muncul kejenuhan ketika work from home gitu ya. Kemudian akhirnya kita bisa lihat hari ini bahkan di Tangsel kalau tidak salah kemarin itu sekitar hampir 7.000 kasus perceraian terjadi selama kondisi pandemi ini. Ya, yang masuk ke Kementerian Agama Tangerang Selatan. Di Bandung konon bahkan lebih banyak lagi. Dan wa'iyadzubillah ini menjadi salah satu concern bagi kita. Bagaimana kemudian kita tetap survive gitu ya, dan kemudian Allah izinkan kita bisa melalui ini dengan baik. Ya karena ketika kekisruhan rumah tangga ini terjadi bukan tidak mungkin tadi ya muncul penyakit-penyakit yang hadir. Bisa saja ya ketika anak-anak kita ya terkena dengan gadget addicted gitu ya, atau mungkin orang tuanya dikit-dikit ya harus pegang gadget dan seterusnya dalam kondisi sekarang. Namun ketika kontrolnya lemah, bukan nggak mungkin ya pornografi, porno aksi, kriminalitas kemudian semakin meningkat begitu. Nah ini kalau kita lihat adalah beberapa kondisi-kondisi yang menghinggapi sebagian di antara kita. Bahkan sudah ada yang istilahnya kemarin sempat terjadi itu ya, seorang anak sampai kemudian bunuh diri lantaran dia tidak memiliki gadget untuk mengikuti aktivitas istilahnya yang sekarang dilakukan secara umum. Sekolah dari rumah menggunakan gadget, ngobrol dengan teman-teman lain dengan menggunakan gadget dan sebagainya. Dan ini adalah salah satu kondisi yang suka atau tidak sedang kita hadapi. Dan mudah-mudahan kita terhindar dari ini. Dan kalau kita lihat kenapa sih hal-hal ini bisa terjadi? Nah ini.
Nah, sedikit kita bahas ini, ya kondisi-kondisi yang dialami oleh sebagian kita tadi ketika bekerja sudah mulai jenuh, ya jenuh ketika lebih banyak di rumah, atau mungkin di kantor sendiri bagaimana kondisinya tidak dalam kondisi yang seperti biasanya begitu ya. Belum lagi gelisah, tekanan-tekanan makin banyak gitu ya. Di satu sisi kinerja diharapkan untuk terus meningkat, pencapaian tetap harus diupayakan, tapi salary dipotong gitu ya. Ada yang 50% sampai 70% atau mungkin kurang dari itu. Ya. Dan sementara yang lain tuntutan-tuntutan tetap harus ada. Sehingga akhirnya jenuh dan gelisah ini menjadi peluang terjadinya deviation, penyimpangan. Penyimpangannya apa? Akhirnya kerjanya jadi nggak produktif. Kerjanya itu ya as usual gitu. As usual itu artinya hanya sekedar formalitas. Dan kalau kita hari ini kerjanya seperti itu, ya kalau di sini Bapak Ibu masih banyak yang dalam usia aktif ataupun mungkin yang sudah purna karya, tapi kita kemudian jadi orang-orang yang nggak produktif, bukan nggak mungkin, ya ini peluang kezaliman. Zalim terhadap amanah, nikmat yang Allah berikan. Dan akhirnya kalau itu dibiarkan, maka bukan tidak mungkin ini jadi salah satu sebab daripada ketidakberkahan dari apa yang kita usahakan. Dan kalau kita lihat apa yang menjadi sumber dari hal ini, karena ini akan kembali lagi ketika nggak berkah, ya balik lagi ke sini terus dia muter jadi seperti lingkaran setan. Dan lingkaran setan ini, ya menariknya kita lihat dalam surat Az-Zukhruf ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, uh, boleh tayangan di capture. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah Al-Qur'an, maka kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan. Maka syaitan itulah yang jadi teman yang selalu menyertainya. Artinya apa? Terjadinya nggak produktif, zalim terhadap amanah yang diberikan, ujungnya nggak berkah, ya karena ya berpaling dari Allah dan kemudian akhirnya ya menjadi sahabat karibnya syaitan. Wa'iyatubillah. Dan ini yang akhirnya mendorong tadi keputusasaan sampai ujungnya ya dia menemukan kehampaan dalam hidupnya, tidak menemukan makna dalam hidupnya, kemudian tidak survive menghadapi tekanan atau ujian yang ada di dalamnya, dan lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya dalam keadaan berputus asa. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menarik ya kenapa kita singgung ini, karena beberapa perkantoran yang memang menjadi amanah kami untuk membersamai secara rutin, di sebelum pandemi itu hampir setiap hari kita ada kajian zuhur di hari Senin sampai Kamis. Namun dalam kondisi pandemi ini selama 6 bulan, bahkan masuk yang bulan terakhir ini hanya 1, 2, 3 ya kurang dari 4 atau 5 perusahaan yang tetap mengadakan kajian zuhur di perkantoran. Nah, dan ya kalaupun ada, ya beberapa di antaranya lebih menggunakan jalur online ini. Sehingga ini bisa menjadi satu challenge ya, satu tantangan yang sedang kita hadapi. Justru kita selalu menguatkan kepada teman-teman di perkantoran, justru dalam kondisi ini justru jangan kita jauh dari Allah. Justru kita jangan malah meninggalkan Allah. Justru disinilah kita menjadi momentum untuk semakin dekat sama Allah. Dan kalau kita kembalikan di sini, apa yang terjadi ketika keburukan-keburukan itu hadir di dalam hidup seorang hamba? Ada yang disebut oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dampak sebuah keburukan itu menyebabkan kegelapan di hati. Ya hati orang itu akhirnya mengeras, ya sehingga bahkan nasihat nggak mudah masuk, hatinya nggak bisa lagi dijadikan salah satu tempat meminta fatwa. Istafti qalbak, kalau bahasa Nabi, mintalah fatwa kepada hatimu. Kalau hatinya jernih, kalau hatinya nggak jernih, ya kalau hatinya bisulan, ya kan kayak orang, mohon maaf ya, yang sedang sakit bisul, jangankan disentuh, dideketin aja, dia marah gitu, karena takut bisulnya itu tersentuh. Nah, hati yang bisulan itu begitu. Ketika dinasehatin, ya dia lebih lebih dulu untuk apa istilahnya preventif untuk tidak mendengarkan, sehingga akhirnya nasihat tidak masuk.
kejelekan di wajah. Orang-orang yang melakukan keburukan itu ya kalau misalkan bilang, kok Ustadz dia udah rajin sholat tuh masih jelek wajahnya. Insya Allah, wajah itu anugerah dari Allah, given. Nah, tapi kemudian disebut jelek atau tidak itu karena nur yang ada di dalamnya. Nah, jadi artinya ada orang-orang yang mungkin wajahnya baik gitu kan, parasnya rupawan, tapi ketika dia melakukan keburukan-keburukan itu terlihat di wajahnya. Kelemahan di badan, ya sehingga ketika dia dalam melakukan ibadah mungkin susah, males gitu. Tapi justru sebaliknya ketika hal-hal yang nggak manfaat atau bahkan maksiat, seakan-akan pengen buru-buru. Kekurangan rezeki dan kebencian di hati-hati makhluk orang juga bahkan nggak suka ngelihat dia. Nah ini kita berlindung kepada Allah ya. Dan kalau kita lihat, kenapa sih di tengah kondisi yang ini masih ada aja orang yang melakukan kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan itu. Nah yang menarik kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ini sebabnya adalah ketika dalam kondisi sekarang kemarin di Tangsel ya, itu didapati karaoke yang ternyata nah di dalamnya terjadi transaksi prostitusi, bahkan sampai jual beli ya, human trafficking. Wa'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah, semoga Allah jaga kita, ya wilayah kita, sampai juga ya negeri kita ini, dan negerinya kaum muslimin. Dan kenapa hari ini kondisi lagi susah, pandemi, ekonomi sedang ya bukan lagi resesi katanya, mendekati depresi begitu ya. Maka ini kalau kita lihat, kerusakan itu terjadi ketika kita menggunakan parameter kebaikan hidup menurut kita sendiri. Jadi bukan menurut versinya Allah. Dan ini yang Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 116. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jikalau kalian menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jadi ya berdasarkan ayat ini, ukuran sebuah kebenaran itu bukan tentang banyak yang ngikutin atau sedikit. Ya, tapi mana yang mereka mengikuti aturan Allah dan yang tidak mengikuti aturan Allah. Raja Talut ketika itu dicemooh, nggak mungkin ngalahin Jalut gitu ya, karena jumlah mereka sedikit. Sementara saat itu Raja Jalut adalah ya imperium berkuasa dengan segala kekuatannya. Namun biiznillah yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak. Karena apa? Standar kebenaran itu yang dipakai adalah standarnya Allah. Nah, hari ini ya kita berlindung kepada Allah sekali lagi. Kenapa kita katakan berlindung kepada Allah? Karena Allah berikan nikmat bagi negeri kita ini luar biasa. Ya, kekayaan alamnya luar biasa, sumber daya manusianya luar biasa. Namun kita hari ini memiliki hutang yang tidak sedikit. Di sisi yang lain juga ya banyak hal yang ini bisa menjadi muhasabah bagi kita. Kenapa? Karena jangan-jangan kerusakan-kerusakan itu terjadi baik di sekeliling kita, skop yang kecil sampai yang besar, karena kita gunakan parameter kebaikan hidup itu menurut kita sendiri. Bukan menurut Allah. Maunya kita, bukan maunya Allah. Inginnya kita, bukan inginnya Allah. Dan inilah yang kita katakan. Kenapa itu terjadi? Karena mereka belum atau bahkan tidak kenal Allah. Dan disinilah ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana kiat kita di dalam menghadapi kondisi ini? Maka agar kita tidak terjebak dalam kondisi-kondisi itu tadi, yang perlu kita pahami, kenali jalannya. Jalan kita sukses seperti itu apa? Jalan kita berhasil melalui itu apa? Ya, karena hal yang paling penting dimiliki dalam kesuksesan hidup seorang hamba adalah ketika dia memiliki hati yang selalu tersambung kepada Allah. Always connected with Allah. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasada kullu wa idza fasadat fasada jasada kullu ala wahya al-qalb. Nabi SAW sebutkan, ingatlah di dalam tubuh kita ada segumpal daging, kalau dia baik-baik semuanya, tapi kalau dia buruk-buruk semuanya, ingatlah itu adalah hati.
Jadi kenapa hari ini banyak kerusakan? Karena hati-hati kita tidak tersambung dengan Allah, tidak terkoneksi dengan Allah, tidak kenal Allah. Sehingga kita melakukan keburukan, kezaliman, itu hal yang biasa. Kenapa tidak ada lagi sense of Allah di dalam hidup kita? Sehingga kita melihat hanya apa yang terlihat. Padahal apa yang Allah berikan bukan tidak mungkin adalah momentum atau menjadi salah satu trigger pemicu jalan hidayah Allah. Sehingga dengannya kita bisa menemukan pesan cintanya dalam setiap episode hidup kita. Karena kalau kita bicara, kita hari menghadapi masalah, maka kalau kita melihat orang-orang yang melakukan transformation journey to success, mereka tidak fokus pada masalahnya. Dan juga mereka tidak sibuk mencari solusi masalahnya. Tapi yang mereka upayakan adalah menemukan apa pesan cinta di balik masalah yang sedang Allah berikan. Belajar dari kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus ketika ada di dalam perut ikan, beliau nggak pikirin masalahnya lagi berada di dalam kegelapan perut ikan, kegelapan samudera, kegelapan malam. Dan juga Nabi Yunus nggak kemudian sibuk nyari solusi. Misalkan dia bawa ya sesuatu benda tajam begitu, kemudian dia pengen keluar dari perut ikan, dia tusuk-tusuk begitu, enggak dilakukan itu. Tapi kemudian Nabi Yunus bertafakur, bertazakur, dan kemudian berzikir kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Disitulah kemudian Nabi Yunus menemukan pesan cinta Allah. La ilaha illa anta, ya Allah, tiada ilah melainkan engkau. Yang bisa apa? Merubah, memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa merubah orang yang engkau cintai sekalipun, kecuali siapa? Walakinnallaha yahdi man yasha. Kecuali siapa-siapa yang Allah kehendaki, maka itulah yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Hari ini kalau kita sedang menghadapi masalah, kita ingin pasangan kita berubah, anak kita berubah, orang tua kita berubah, saudara kita berubah, atasan kita berubah, bawahan kita berubah. Tugas kita adalah menyampaikan, mengajak semampu kita, mastata'tum. Tapi wilayah result, hasil, sepenuhnya prerogatif Allah. Dan kalau apapun yang terjadi setelah kita ikhtiari secara maksimal, ternyata belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah ini bisa jadi karena apa? Allah sedang menitipkan pesan cintanya kepada kita. Dan Nabi Yunus la ilaha illa anta, menyadari kembali jangan-jangan beliau telah bermain role as a God gitu ya, bermain sebagaimana Tuhan, bahwa dia bisa merubah orang untuk mengikuti apa yang beliau dakwahkan. Enggak. Maka beliau kemudian bilang sama Allah, subhanaka maha suci engkau ya Allah, jangan sampai kekotoran hati ini engkau biarkan terus berada di dalamku. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan kemudian Nabi Yunus gak nyalahin kaumnya, tapi Nabi Yunus bilang, ya Allah, sungguh aku telah melakukan kezaliman. Ngaku salah. Bukan sibuk nyalahin. Nah ini salah satu bagaimana episode menemukan pesan cinta. Insya Allah lain waktu kita akan bahas jika memang Bapak Ibu jamaah ingin mendalami tentang hal ini secara spesifik di kesempatan lain. Nah, jadi sebelum nanti kemudian kita sampaikan, sebetulnya ini masih banyak slide-nya ya. Namun karena waktu kita sedikit lagi sudah masuk 1 jam, nanti setelah 1 jam ini kami persilahkan untuk diberikan respon dari Bapak Ibu semua. Kira-kira mungkin apakah masih ada hal lain yang perlu dalami lebih jauh dan seterusnya. Namun sebelum kemudian kami kembalikan kepada Pak Rudi, maka kata kuncinya adalah ketika al-ittiba'ul hidayah. Al-ittiba'al hidayah. Mengikuti hidayah. Ya, karena apa? Orang yang hidupnya mengikuti petunjuk Allah, maka dia akan dapatkan 4 hal ini. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan kebahagiaan. Kebahagiaan. Hidup itu akan bahagia. Dalilnya, nah ini bisa kita lihat di antaranya adalah Quran surah Al-Baqarah ayat yang kelima. Ya, bagaimana di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya. Jadi ketika seseorang itu mendapatkan petunjuk, maka mereka itu pula yang akan mendapatkan falah. Nah, falah ini yang dimaksud adalah kebahagiaan. Jadi ada farah atau farhun, farhan, yaitu kan farah itu artinya senang. Kemudian ada lagi yang lainnya begitu ya. Namun yang paling tinggi itu adalah apa yang disebut dengan falah. Falah itu kebahagiaan. Maka di dalam ayat kelima surat Al-Baqarah, orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang bahagia di dalam hidupnya. Selain itu apa? Orang yang dia hidup dengan dan mengikuti hidayah Allah, dia tidak akan gelisah dan larut dalam kesedihan. Al-Baqarah ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga, kemudian jika kalian benar-benar datang petunjukku kepada kalian, maka barang siapa mengikuti petunjukku tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak akan bersedih hati. Ya. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi orang yang dia hidupnya mengikuti hidayah happy. Yang kedua, enjoy. Dia tidak akan gelisah dan larut dalam kesedihan. Yes, setiap orang pernah punya episode kesedihan, kehilangan, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ikuti petunjuk dari Allah, maka yang terjadi apa? Allah Subhanahu wa taala, wa may yu'min billah yahdi qalbak. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah, Allah akan membimbing hatinya. Selain itu apa? Hidup juga orang kalau mengikuti petunjuk Allah, maka hidupnya akan jadi mudah dan indah. Nah, ini dalilnya 185 masih surah Al-Baqarah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, ya. Ya, mohon maaf. Di dalam 185 kita lihat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, ini bisa kita lihat bahwa Allah SWT di bulan Ramadan menurunkan Al-Quran dan kemudian sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang benar, ya, antara yang benar dan mana yang batil. Nah, jadi ujungnya baru kemudian disebutkan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian, tapi Allah ingin kemudahan bagi kalian. Jadi kalau kita hari ini hidup susah, ya karena apa? Kita menyusahkan diri, nggak mau ikut petunjuk Allah. Padahal kalau kita pengen hidup ini mudah dan indah, ikuti petunjuk Allah. Dan yang terakhir adalah hidup selamat dan tidak tersesat. Nah, ini Quran Surat Toha, surah 20, ayatnya 123 sampai dengan 124. Allah Subhanahu wa ta'ala ya di dalam Quran Surat Toha ini berfirman ya, yang punya hafalan boleh disampaikan atau yang memegang mushaf boleh untuk dibuka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala bita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Nah, penekanannya itu di ujung ayat tadi ya, 123, yaitu bagaimana Allah SWT berfirman, jikalau datang kepada kalian petunjuk dariku, maka ketahuilah barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka, survive, selamat. Tapi sebaliknya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumil qiyamati a'ma. Dan siapa yang berpaling dari peringatan Allah, petunjuk Allah, maka dia akan sungguh menjalani kehidupan yang sempit dan kami akan kumpulkan kepadanya di hari kiamat dalam keadaan
buta, tidak bisa melihat. Wa'iyadzubillah. Nah ini mudah-mudahan bisa menjadi pengantar pertemuan kita pagi hari ini. Ya, maka inilah yang selalu kita minta kepada Allah. Allahumma inna as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Salah satunya adalah kita minta, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami petunjuk. Anugerahkanlah kepada kami petunjuk, hidayah. Karena hidup tanpa petunjuk, maka berpeluang menjadi orang-orang yang gak bahagia, yang akan larut dan gelisah dalam kesedihan, menjadi orang-orang yang hidupnya susah dan dipenuhi dengan kesengsaraan, serta jauh dari keselamatan dan mengalami ketersesatan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya, ya karena ini tadinya sudah kami siapkan pembahasan kita berikutnya ini. Jadi bagaimana jalan perubahan dalam hidup mencapai sukses. Tapi kita akan bagi jadi 2 bagian jika nanti Bapak Ibu jamaah berkenan. Insya Allah kita berjumpa di kesempatan berikutnya. Karena masuk ke sini pun juga ada beberapa pembahasan-pembahasan lainnya. Dan ini pun masih menjadi hal yang sangat esensi untuk dibahas meskipun bukan di bulan Muharram. Namun dari apa yang disampaikan tadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami kembalikan lagi kepada Bapak Rudi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz yang telah memberikan penjelasan lebih panjang lebar ya masalah ceramah ini dengan kajian Muharram. Kemudian dari Bapak Ibu jamaah yang ingin bertanya bisa dalam bentuk chat yang telah disediakan atau bisa langsung dengan Ustadz. Silakan. Monggo silakan. Atau alhamdulillah sudah jelas semua. Ini rupanya belum ada Ustadz. Ya. Belum ada yang mau datang. Mungkin Pak Meril. Pak Meril ya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang mengganggu saya itu tadi ada Ustadz bilang ada 7.000 kasus perceraian dan masih banyak lagi. Ini kan sama saja mengundang murkanya Allah. Memang tekanan COVID ini atau ujian COVID ini kan juga tadi seperti nabi-nabi itu dikeluarkan oleh Allah itu 10 Muharram dari kesulitan-kesulitan. Ya kalau melihat angkanya sih cukup, kalau bagi saya mohon maaf, menyedihkan dan mengerikan Ustaz. Betul. Ini pertanyaan saya, bagaimana ini untuk kan nggak semua orang bisa mendengar kajian Ustaz nih. Untuk kita sendiri, bagaimana untuk nasihat untuk kita semua yang ada di Masjid Al-Aqsa nih Pak Ustaz. Itu aja Mas, terima kasih. Ya. Masya Allah, terima kasih Pak Meiril ya, Pak Meiril Basir Miran. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ketika kita menyampaikan fakta-fakta yang ada di lapangan, memang inilah potret buram yang bisa kita tutup-tutupi gitu ya. Dan dari sekian yang masuk laporan ataupun gugatan cerai di Kementerian Agama Tangerang Selatan ini, tentu ini menjadi sense of awareness bagi kita. Bagaimana kita tadi ya, dan alhamdulillah Pak Meril ini punya sense itu gitu. Bagaimana kita tidak masuk di dalam kelompok yang 6.000 sekian, yang hampir 7.000 itu. Dan juga orang-orang sekeliling kita, termasuk ahli keluarga kita, tetangga kita, rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita. Nah disinilah pemahaman tentang materi ini menjadi penting gitu ya, bahwa di antaranya yang perlu kita hadirkan, kita perlu memaknai kehidupan itu terlebih dahulu. Bahwa guru kami pernah mengatakan, kehidupan di dunia ini ibarat papan permainan. Papan permainan. Seorang yang dia sedang main, katakanlah catur gitu ya. Main catur, tapi dia melakukan langkah-langkahnya tidak tahu aturan dan tidak ngikutin aturan.
Kira-kira ketika dia merasa menang, menangnya itu menang sebenarnya atau menang yang dianulir, kan begitu. Begitu juga ketika seorang main bola, dia tendang bola itu ke gawang lawan, berkali-kali masuk ke dalam gawang lawan, tapi dia tidak ikut aturan dan dia tidak tahu aturan. Maka kira-kira dihitung gol atau itu gol yang dianulir, kan begitu. Maka jangan sampai hari ini kehidupan kita jadi kehidupan yang menurut kita sukses, tapi sukses yang dianulir oleh Allah. Kenapa? Karena kita nggak tahu aturan Allah dan kita nggak ikut aturan Allah. Karena ada orang yang tahu aturan Allah, bahkan dia ngikutin aturan Allah, tapi ada cacat dalam mengikuti aturan Allah saja, itu bisa jadi sebab bukan kebahagiaan yang didapatkan, tapi kecelakaan. Contoh, misalkan ketika Nabi SAW menyebutkan bahwa di antara yang menjadi bahan bakarnya neraka, di antaranya yang pertama kali adalah mereka yang di dunia itu punya harta kemudian berbagi, punya ilmu dia mengajarkan, termasuk juga bahkan membacakan ayat-ayat Rabb-nya itu dengan suara yang indah begitu. Dan yang ketiga, orang yang berjuang dan dia istilahnya terbunuh di medan juang. Tapi ketika Allah kumpulkan dan ditanya, mereka menjawab seperti yang mereka lakukan. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau bohong. Engkau melakukan itu supaya disebut dermawan, supaya disebut orang pemurah. Engkau melakukan itu pengen dipanggil qari, pengen dipanggil ustadz, pengen dipanggil alim. Engkau berjuang ya karena biar dianggap pemberani, dianggap pahlawan. Dan kemudian Allah perintahkan malaikat untuk melemparkan, diseret mereka itu ke dalam nerakanya Allah. Ini orang yang udah jelas melakukan ya di dalam rangka mengikuti aturan Allah gitu. Tapi masih ada peluang tidak selamat. Nah, apalagi yang hari ini ya kita berada dalam kondisi yang jauh dari Rasulullah SAW. Kita terpaut 15 abad. Maka bagaimana kita menjaga apa yang Rasulullah bimbing kepada umatnya agar kita bisa jadi orang-orang yang selamat. Maka kuncinya dua. Bagaimana kita bisa tetap survive atas izin Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk menjadi bagian di antara kelompok yang sukses di dalam kehidupan ini. Salah satunya di dalam akhir surah Al-Kahfi, maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka kalau kita lihat siapa yang dia merindukan Allah, pertemuannya dengan Allah, dia melakukan dua hal. Yang pertama melakukan banyak amal, yang kedua adalah dia melakukan semata-mata karena Allah. Nah, kalau kita kembalikan dari ke pertanyaan Pak Meril tadi, maka bagaimana agar kita bisa tidak masuk dalam kelompok yang tadi, yang menggugat cerai karena terjadinya pandemi ini, ketika tekanan makin hebat. Yuk, ambil dua hal tadi. Yang pertama, lakukan segalanya itu semata-mata karena ingin mencari ridha Allah. Berkeluarga itu ingin cari ridha Allah, ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Allah tidak memerintahkan beribadah kecuali adalah di dalam rangka untuk ya semata-mata melakukan itu memurnikan hanya untuk Allah. Berkeluarga kalau didasari dengan ikhlas, maka insya Allah kondisi apapun itu akan mudah untuk dilalui. Walaupun bisa jadi ada naik turunnya begitu. Tapi karena yang dia lihat Allah, ketika kemudian ada ya katakan tadi kecekcokan secara pandangan, ya kemudian tekanan, ya ketika istri menyampaikan, ya kan ayah ini sebagai seorang suami, bapak ini kan abang ini sebagai seorang suami, ya kalau sekarang nggak kerja, terus kita mau makan apa dan seterusnya. Nah di sini ketika melihat dalam kondisi susah, tapi hanya semata-mata melihat kepada yang terlihat, ini yang akan jadi sumber masalah diantaranya. Tapi kalau kemudian segala sesuatunya dikembalikan ke Allah. Ini kita ada sedikit gaji yang kemarin,
setengahnya kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari walaupun tidak seperti standar kemarin, yang setengahnya kita akan buat untuk modal usaha, semoga Allah ridho dan memberikan jalan kita, maka itu akan jadi salah satu solusi yang Masya Allah. Dan hari ini, mohon maaf, banyaknya pertengkaran, perselisihan di dalam rumah tangga, salah satu dasar yang paling utama karena di dalam menjalankan pernikahan dan mungkin dari awalnya bukan karena Allah. Nikah karena hanya sebatas melihat. Melihat apa yang disebutkan oleh Nabi? Melihat kepada paras fisik. Melihat kepada harta, ya seberapa banyak, atau status. Bukan karena agama. Tapi kalau seorang menikah karena agama, maka insya Allah ketika mengembalikan sesuatunya, ketika dia dapat nikmat, dia bersyukur, ketika lagi diuji, dia bersabar, maka hadir di dalamnya keikhlasan di dalam menghadapi apa yang Allah berikan. Nah, jadi kata kunci pertama, ya kalau kita ingin Allah jagain keluarga kita, rumah tangga kita, salah satunya pupuk terus, tumbuh suburkan keikhlasan di dalam aktivitas berumah tangga kita, yaitu dengan melakukan segala sesuatu karena Allah dan bukan sibuk di dalam rangka mencari perhatian selain Allah. Termasuk pasangan kita, termasuk anak-anak kita, termasuk orang tua kita. Tapi yang ingin kita lakukan segala sesuatunya adalah hanya kepada Allah, ditujukan untuk Allah dan mengharapkan ridhonya Allah. Dan yang kedua, falya'mal amalan salihah, yaitu melakukan amal saleh. Bagaimana melakukan amal soleh dalam konteks menjaga dan merawat rumah tangga kita? Maka tidak ada rumah tangga terbaik di dalam episode kehidupan di akhir zaman ini melebihi rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksudnya apa? Bagaimana kita ittiba'ur Rasul, mengikuti bagaimana Rasulullah berumah tangga. Salah satunya adalah Rasulullah mengajarkan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap ahli keluarga kalian dan aku adalah yang paling baik ya di antara kalian terhadap keluargaku. Ya karena apa? Karena Nabi bertanggung jawab di situ. Nah, di sini amal salih adalah ketika dia lakukan niatnya lurus karena Allah, dan yang kedua amal yang ia lakukan benar caranya mengikuti cara Rasulullah. Nah, sehingga di dalam rumah tangga hari ini hidupkan bagaimana pengadaban, amal-amal yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam rumah tangga. Apakah itu peran sebagai suami, apakah peran sebagai istri, apakah peran sebagai orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, dan seterusnya. Insya Allah, ketika keluarga yang baik, kata Nabi SAW, di antaranya menyebutkan dalam sebuah hadis, salah satu tanda sebuah keluarga dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allah akan menganugerahkan kelembutan kepada ahli keluarga tersebut. Nah, jadi pemaknaan ar-rifq itu adalah kelembutan, yaitu ketika seorang suami berbicara lemah lembut terhadap istrinya, seorang istri berbicara dengan baik dan sopan kepada suaminya, walaupun mungkin bisa jadi di satu kondisi istri penghasilan lebih banyak daripada suami, ya. Namun tetap laki-laki atau suami sebagai qawam di dalam rumah tangga. Ini adalah sebuah rules of the game yang tidak layak untuk dilanggar begitu. Nah, jadi kalau kemudian ini dihadirkan dari orang tua yang kemudian berbicara lemah lembut, ya, berbicara kalaupun ada ketegasan tapi ada nilai kelembutan di situ, maka ini akan jadi contoh bagi anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya pun ketika berbicara akan ya menghadirkan kesantunan, kesopanan, sehingga insya Allah ini akan menjadi sebuah kebaikan. Nah, jadi kuncinya dua. Yang pertama, hadirkan keikhlasan di dalam berumah tangga ini, bukan pandangan makhluk yang kita cari, tapi kita ingin cari keridhaan dan pandangan Allah. Yang kedua, hidupkan nuansa keberkahan di dalam rumah tangga itu dengan banyak melakukan amal-amal soleh. Dan sebaik-baik amal yang didasarkan kepada contoh dari Nabi SAW dari setelah bangun tidur sampai mau tidur lagi. Mudah-mudahan dengan demikian, yang berikutnya adalah senantiasa meminta kepada Allah. Semoga Allah jaga rumah tangga kita. Di antara doa yang umum, ya masih dalam surah Al-Furqan itu disebutkan,
Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini adalah salah satu permintaan kita kepada Allah, semoga Allah hadirkan pasangan, generasi keturunan yang mereka menjadi qurrata a'yun, menjadi penentram mata hati, pandangan batin, dan juga kehidupan. Sehingga dengannya kita juga minta kepada Allah dipantaskan menjadi pemimpin dari orang bertakwa. Kenapa? Kalau kita jadi pemimpin orang bertakwa, insya Allah kita menjadi bagian dari orang bertakwa itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bisa menjawab. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan juga nih tertulis. Ya. Ini Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, akhir-akhir ini banyak fenomena saudara-saudara kita yang mengatakan mereka sedang telah berhijrah ya dengan Allah. Namun banyak pula yang mengumumkan momentum hijrahnya di media sosial ini Ustadz, yang sekarang lagi viral ya. Karena menurutnya momentum hijrah itu harus dibagikan ke banyak orang karena bisa menginspirasi saudara-saudara kita yang lain. Ini mungkin karena sangat mudah membagikan informasi media elektronik karena perkembangan teknologi. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Ya, ini kalau hukumnya balik lagi ke kita, ya kalau kita sih berhusnuzon saja. Berhusnuzon bahwa ya semoga Allah berikan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Karena Rasulullah juga pernah waktu itu para sahabat ya saling berkompetisi gitu ya, berkompetisi dalam kebaikan. Jadi kalau misalkan nanti kita ke medan jihad, nah, apa yang akan kalian inginkan? Wah, yang satu bilang, wah kalau saya pengennya begini-begini, nanti saya bisa mengalahkan musuh dan seterusnya. Tapi kalau ada seorang sahabat lagi bilang, saya ya kalau nanti kemudian masuk ke medan jihad, maka akan menemukan syahid dengan kondisi kuping terputus dan hidung juga terbelah begitu, dan kemudian berada di dalam jalan Allah. Maka ketika itu disampaikan para sahabat, ya Rasulullah, itu ada sahabat-sahabat pada bilang kayak begitu. Maka apa kata Rasulullah? Jika dia benar mengatakannya karena Allah, maka dia akan mendapatkan sesuai apa yang mereka katakan. Masya Allah, ini dahsyat. Dan ternyata biiznillah, sahabat yang tadi bilang, ya kupingnya dan hidungnya ini terputus karena sabetan pedang musuh dan syahid di medan juang, mendapatkan sesuai yang dia dapatkan. Mendapatkan sesuai apa yang ia dapatkan. Dan ketika disampaikan oleh Rasulullah berita ini, maka dia benar dengan apa yang ia sampaikan itu. Nah, jadi dari ibrah ini kita kembalikan. Kita nggak bisa menilai orang, misalkan dia sih menyampaikan itu kan biar pansos, panjat sosial, biar followernya nambah gitu kan. Ya itu urusan dia sama Allah. Tapi dia kemudian punya niat menginspirasi orang, ini yang perlu kita sambut. Ya, karena apa, hari ini kita nggak pernah tahu dari lisan mana, dari perbuatan apa yang kemudian bisa mendorong seseorang itu mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, jadi kalau sikap kita terhadap orang demikian, kita berhusnuzon dan mendoakan. Nah, selebihnya kita ada sesuatu yang ia niatkan selain daripada Allah, itu tanggung jawab dia sama Allah. Gitu. Jadi kita akhirnya hidup nggak capek gitu kan. Tapi kalau kita kepo, nyinyir, ya kayak film yang sempat rame kemarin, ya ini salah satu film yang fenomenal gitu ya, dokumenter itu ya, film apa? Ya Butejo itu ya, Tilik ya. Satu sisi kita sedih itu nontonnya ya. Nontonnya kenapa? Karena di dalam truk itu ibu-ibu pakai jilbab semua. Notabene ini menyebutkan apa? Islam. Simbol Islam. Tapi kok ya kemudian mudah nyinyir sama orang, terusnya menjudge orang berdasarkan praduga, mudah membicarakan keburukan orang. Kok yang kayak gini jadi malah sesuatu yang viral gitu. Dan ini menunjukkan kondisi kita dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja sebetulnya. Karena yang tadi disampaikan mungkin kajian seperti ini jumlah jamaah nggak banyak, tapi yang kayak begitu, yang remeh, yang receh, justru ya penggemarnya banyak. Dan bahkan bukan hanya remeh dan receh, sebenarnya reseh. Resehnya itu kenapa? Karena tidak menghantarkan kepada hidayah Allah. Maka ini PR kita. Nah, jadi oleh karenanya sikap kita tadi berhusnuzon,
kemudian yang kedua mendoakan. Dan kalau memang itu ada nilai kebaikan, kita dukung sama-sama. Tapi sebaliknya kalau kita yang melakukan, apakah kalau misalkan kita hijrah terus kemudian kita perlu proklamirkan kepada orang lain biar orang lain tahu? Ya kalau untuk pertama kali misalkan gini, seorang yang tadinya bukan muslim masuk Islam, maka memang perlu disiarkan. Ya bahkan ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, setelah itu saudara muslim memberikan ya dukungan, doa, moral termasuk material. Nah, tapi kalau dia sudah bertahun-tahun jadi mu'alaf, tapi masih suka, mohon maaf, yang kemarin sempat ramai di beberapa jamaah perkantoran itu, ya ada orang yang mengaku mu'alaf, sementara dia sebetulnya sudah bertahun-tahun jadi muslim, begitu ya, tapi datang dari masjid ke masjid untuk ya istilahnya mengajak uluran tangan dari jamaah, sehingga muncul ada pandangan pro dan kontra mengenai hal ini. Nah, ini jadi PR kita berikutnya. Sehingga kata kuncinya adalah, ya kalau mereka telah berhijrah, kita dukung. Dan kemudian mereka membagikan momentum itu, tetap ya kita dukung itu bisa dalam 2 hal. Mendoakan, yang kedua dalam bentuk nasihat. Misalkan, Barakallahu fiik, seneng ya lihat antum udah hijrah sekarang. Semoga Allah jagain antum dan Allah selalu membimbing antum untuk tetap sesuai dengan apa yang diniatkan. Nah itu, doakan sekaligus nasihatkan. Gitu. Nah jadi insya Allah dengan ada efek sosial media yang sangat masif hari ini, maka bukan hanya saja keburukan yang bisa dilakukan dengan cepat, tapi kebaikan pun insya Allah bisa memiliki dampak yang sangat berpengaruh. Maka ya prinsipnya sosial media ini hukumnya mubah, alat. Dia bisa jadi positif atau negatif tergantung siapa yang menggunakan dan menggunakannya untuk apa. Maka kita berlindung kepada Allah apabila ada niat yang lain, mengharapkan pujian makhluk lain, merindukan jempol like dari saudara-saudaranya yang lain, mengharapkan di-subscribe begitu ya. Ya, walaupun itu salah satu keniscayaan di media sosial, tapi hari ini yuk, kalaupun memang ada tayangan-tayangan yang memberikan manfaat di dalam kehidupan kita, membimbing kita menuju hidayah Allah, maka bagikan. Like, comment, and share, kan begitu ya. Insya Allah mudah-mudahan segala sesuatunya kita kembalikan kepada Allah. Semoga Allah jaga mereka yang sedang hijrah ini betul-betul hijrah yang sebenar-benarnya. Karena pada prinsipnya hijrah itu yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya jikalau Allah izinkan dan kita bisa bersilaturahim kembali. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Mohon maaf Ustadz, Ustadz Rudi tadi mohon pamit duluan karena ada ujian HCQ Ustadz. Oh iya, baik. Perkenalkan saya Rizky Ustadz, mengganti Ustadz sementara Ustadz. Ini waktunya mungkin sudah sangat, udah syuruk, udah lewat Ustadz. Mungkin bisa langsung kita tutup Ustadz dengan doa singkat atau kafaratul masjid, majelis. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, di akhir marilah kita akhiri pertemuan kita ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astaghfirullahalazim, dan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.